Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusnia Barita. Di video kali ini kita mau bahas tentang asuhan keperawatan maternitas. Jadi di sini kita bakal bahas tentang kehamilan, abortus, TFU, dan lokea. Nah untuk itu ikutin terus videonya, jangan di skip. Seperti biasa sebelum kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya, kita bahas dulu materi yang terkait dengan judul yang aku bahas tadi. Nah, di sini aku bukan untuk menggurui atau merasa paling hebat di antara teman-teman, tapi aku lebih ke sharing. Kalau misalnya ada yang salah, teman-teman bisa komentarin di kolom komentar, bisa diluruskan. Dan ini juga tujuannya untuk flashback lagi, mengingat apa yang udah kita pelajarin waktu di bangku perkuliahan. Nah teman-teman, di sini juga aku bahas materinya nggak sedetail mungkin, karena kalau untuk membahas PMK terbaru tentang kehamilan, persalinan, dan lain sebagainya di pelayanan kesehatan itu cukup luas. Mungkin 2 atau 3 jam juga nggak cukup durasinya. Teman-teman bisa searching, bisa lihat, dan pelajarin lagi PMK-nya. PMK terbaru setelah terjadinya pandemi COVID-19 ya teman-teman. Nah, di sini aku bahas tentang garis-garis besarnya, karena nggak mungkin nanti teman-teman dapat soal ujian SKB keperawatan yang terkait hal-hal lebih rinci, karena itu profesi kebidanan juga kan. Jadi di sini aku bahas sesuai dengan yang aku dapat waktu ujian SKB keperawatan, dan ini juga sharing dengan teman-teman yang udah ujian SKB keperawatan. Oke, kita mulai dari kehamilan. Jadi kehamilan itu adalah rangkaian peristiwa yang baru terjadi bila ovum dibuahi dan pembuahan ovum akhirnya berkembang sampai menjadi fetus yang aterm. Ini menurut Guiton tahun 1997. Pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Adapun pelayanan kesehatan masa hamil yang dimaksud teman-teman yang aku bacain tadi, itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dan paling sedikit dilakukan itu oleh dokter, baik itu dokter spesialis kebidanan atau dokter kandungan pada trimester pertama dan ketiga. Adapun jenis-jenis kehamilan menurut Prawiharjo teman-teman terbagi atas 3. Yang pertama, kehamilan matur, yaitu kehamilan usia 37 sampai dengan 40 minggu. Yang kedua, kehamilan postmatur, yaitu kehamilan lebih dari 43 minggu. Dan yang ketiga, kehamilan prematur, yaitu kehamilan antara 28 minggu sampai dengan 36 minggu. Adapun tanda dugaan hamil atau mereka-reka apakah ini hamil, si ibu hamil apa enggak, biasanya ini akan dialami beberapa wanita usia subur yang sudah menikah dan sudah punya pasangan. Nah, adapun tanda dugaan hamil itu yang pertama amenorrhea, yaitu tidak datang haid. Yang kedua payudara tegang. Ketiga mengidam atau ingin makanan khusus. Keempat mual muntah pagi hari atau sering juga disebut dengan morning sickness. Kelima hipersalivasi atau kayak air liurnya banyak gitu teman-teman. Keenam konstipasi sulit buang air besar. Ketujuh pigmentasi kulit. Kemudian tanda kemungkinan hamil. Nah, untuk tanda kemungkinan hamil yang pertama adalah pembesaran rahim dan perut. Kedua, pada pemeriksaan dijumpai tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Goodell yang kayak gitu teman-teman. Dimana tanda Hegar ini perlunakan pada segmen bawah rahim antara uterus dan serviks. Terus untuk tanda Chadwick ini perubahan warna kebiruan atau ungu pada serviks, vagina, dan labia. Ini karena peningkatan vaskularisasi. Terus, pada tanda Chadwick ini biasanya akan muncul pada minggu ke-6 dan ke-8 gestasi. Terus yang ketiga tanda Goodell. Tanda Goodell ini perlunakan portio vaginalis cervix karena peningkatan vaskularisasi juga. Kemudian yang ketiga reaksi pemeriksaan kehamilan positif. Jadi nanti akan ditemukan ketika tes pack hasilnya positif gitu, tapi ini belum memastikan bahwa beneran hamil nggak sih kayak gitu. Teman-teman pasti ngerti lah ya, kalau misalnya tes pack pertama kita belum memastikan, oh iya ditunggu dulu sampai berapa minggu kemudian, jangan langsung oh iya hamil gitu, nanti ditunggu dulu beberapa minggu kemudian untuk memastikan kehamilan, tergantung dari apa perintah dokter atau dari tenaga kesehatan. Terus tanda pasti hamil. Adapun tanda pasti hamil yang pertama adanya gerakan janin di dalam rahim dirasakan seorang ibu ataupun ketika dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman bidan atau teman-teman perawat nanti maupun dokter. Terus teraba juga ada bagian janin dalam rahim. Nah, kedua pemeriksaan USG. Ketika di USG memang ada janin dalam rahim. Yang ketiga terdengar denyut jantung janin. Nah, ada DJJ janin di dalam rahim seorang ibu tersebut. Kalau misalnya teman-teman punya pasien hamil
terus datang ke puskesmas atau poliklinik maupun ke tempat praktek dokter maupun rumah sakit, teman-teman bisa langsung edukasi untuk persiapkan kehamilan tersebut. Nanti di luar dari edukasi mau persalinan ya. Nah, teman-teman bisa edukasi yang pertama diet dan pengawasan berat badan. Nah, teman-teman edukasi untuk bagaimana pola makan yang sehat, terus bagaimana untuk jangan sampai berat badannya berlebih gitu. Yang kedua, teman-teman bisa edukasi tentang merokok, hindari merokok, hindari asap rokok. Ketiga, obat-obatan, jangan sembarang minum obat selama kehamilan, harus sesuai dengan perintah petugas kesehatan ataupun perintah dokter. Keempat, kebersihan dan pakaian. Nah, diperhatikan kebersihan dan pakaian karena ibu-ibu hamil itu rentan terkena penyakit, teman-teman. Karena memang imun tubuhnya menurunkan ketika hamil. Kelima, koitus. Nah, untuk koitus ini sebaiknya ditunda sampai kehamilan 16 minggu. Tujuannya agar tidak terjadi pembukaan jalan rahim gitu, tidak terbuka. Biasanya akan terjadi kayak abortus gitu, teman-teman, kalau misalnya di bawah 16 minggu yang dikhawatirkan itu, makanya dilarang koitus. Keenam, perawatan gigi. Nah, untuk ibu hamil biasa keluhannya itu giginya goyang selama kehamilan, makanya edukasi kalau misalnya nanti giginya goyang atau merasakan ngilu pada gusi, konsultasikan ke dokter gigi atau perawat gigi. Ketujuh, imunisasi. Teman-teman edukasi tentang pemberian TT. Nanti bakal aku jelasin juga di slide berikutnya, teman-teman, tentang pemberian TT pada ibu hamil. Kedelapan, perawatan payudara. Ini untuk mempersiapkan ke persalinan nanti. Jadi memang dari kehamilan sudah dipersiapkan untuk perawatan payudara. Untuk perawatan payudara di sini aku nggak jelasin secara detail, tapi teman-teman pasti udah ngerti karena kita punya SOP untuk perawatan payudara dan waktu di bangku perkuliahan juga udah bahas ya gimana cara perawatannya. Nah, sekarang kita masuk ke antenatal care atau pemeriksaan ibu hamil. Antenatal care adalah perawatan sebelum masa persalinan atau perawatan pada ibu hamil. Ini menurut Ibrahim Christina tahun 1993. Antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksakan ibu dan janin secara berkala yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Ini menurut Mohtar tahun 1998. Kunjungan ibu hamil adalah kontak ibu hamil dengan tenaga profesional untuk mendapatkan pelayanan antenatal care atau ANC sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, jadi ada standar antenatal care, teman-teman. Nah, ini mungkin lebih ke ranah kebidanan, profesi kebidanan, jadi aku nggak bahas juga. Tapi kalaupun teman-teman pengen tahu, bisa juga ya, hanya pengen tahu, ada di PMK terbaru, teman-teman bisa baca. Setelah kita atau setelah negara kita ini dilanda pandemi COVID-19, sudah ada PMK terbarunya. Istilah kunjungan ibu hamil di sini, teman-teman, bukan hanya mengandung arti bahwa ibu hamil yang berkunjung ke fasilitas pelayanan saja, tetapi adalah setiap kontak tenaga kesehatan kepada si ibu hamil, baik itu di posyandu, pondok, di bersalin desa, kunjungan rumah dengan ibu hamil tidak memberikan pelayanan antenatal care atau ANC sesuai dengan standar, dapat juga dianggap sebagai kunjungan ibu hamil. Ini menurut Depkes RI tahun 2001. Pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan paling sedikit 6 kali selama masa kehamilan. Nah, mungkin teman-teman pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan paling sedikit 6 kali selama masa kehamilan. Mungkin menurut teman-teman gini, apalagi teman-teman yang di puskesmas selama ini 4 kali kok minimalnya, kok ini tiba-tiba 6 kali. Jadi teman-teman seperti tadi aku bilang, di PMK yang terbaru setelah ada pandemi COVID-19, bahwa disarankan minimalnya ibu hamil itu harus melakukan pemeriksaan sebelum persalinan, artinya masih selama kehamilan, minimalnya memeriksakan diri atau kontak dengan petugas kesehatan sebanyak 6 kali, itu minimal, teman-teman. Nah, untuk rinciannya yang pertama 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, 3 kali pada trimester ketiga, jadi sebanyak 6 kali. Masing-masing trimester 1, 2, dan 3 itu untuk ingatnya ya teman-teman, jadi 6 kali. Itu dihafal, jangan sampai keluar soal. Sekarang kita masuk ke pemberian TT dan tablet FE, pemberian imunisasi atau tetanus toksoid atau TT lengkap. Jadi imunisasi ini berfungsi untuk mencegah tetanus neonatum. Ingat ya teman-teman, TT itu tujuannya untuk mencegah tetanus neonatum pada ibu hamil ya. Terus pemberian imunisasi ini terdiri dari 5. Yang pertama, TT1 diberikan saat kunjungan ANC pertama. TT2 diberikan 4 minggu setelah TT1. Lama perlindungannya 3 tahun. TT3 diberikan 6 bulan setelah TT2. Lama perlindungannya 5 tahun. TT4 diberikan 1 tahun setelah TT3. Lama perlindungannya 10 tahun. TT5 diberikan 1 tahun setelah TT4. Lama perlindungannya 25 tahun. Jadi untuk gampang ingatnya bahwa TT itu diberikan 5 kali, terus jaraknya 4, 6, 1, 1. Gitu loh teman-teman cara ingatnya. Nah, ibu hamil juga mendapatkan tablet FE, teman-teman.
Nah, pemberian tablet FE atau tablet besi ini minimalnya 90 tablet selama kehamilan. Di mana tablet FE dapat diberikan setelah rasa mual hilang, karena efek dari minum obat tablet FE ini kan mual muntah. Nah, jadi sebisa mungkin kalau si ibu lagi mual, jangan dikasih tablet FE dulu, tapi kalau misalnya sudah nggak mual, diajarin diedukasi untuk pemberian tablet FE. Kedua, pemberian minimal 90 tablet selama kehamilan. Ketiga, tablet FE tidak boleh diminum bersama dengan kopi atau teh. Keempat, tablet FE bisa diberikan secara bersamaan dengan vitamin C. Itu yang perlu diperhatikan untuk pemberian tablet FE. Adapun perubahan fisiologi pada ibu hamil. Nah, ini teman-teman, waktu aku ujian SKB keperawatan keluar soal, kalau nggak salah yang tanyakan trimester kedua atau ketiga gitu. Jadi kalau bisa teman-teman selain dipahami, diingat juga nanti apa saja perubahan fisiologi pada ibu hamil. Nah, yang pertama adalah trimester pertama di minggu 1 sampai dengan 15. Jadi yang diharapkan di sini berat badannya naik tiap minggu 0,5 kilo harapannya. Terus di sini perubahan fisiologi yang dialami ibu hamil pada trimester pertama, yang pertama perubahan payudara, di mana payudara terasa nyeri, lembek, dan rasa geli. Kedua, sering kencing dan tidak bisa ditunda. Ketiga, rasa letih, lesu, dan lemah. Keempat, mual muntah. Kelima, hidung tersumbat dan kadang-kadang terjadi mimisan dan keputihan. Terus kemudian untuk trimester kedua, yaitu di minggu ke-16 sampai dengan 27. Berat badan tiap minggu naiknya 1 kilo. Adapun tanda-tanda perubahan fisiologi pada ibu hamil trimester kedua, yaitu yang pertama, pigmentasi bertambah, jerawat dan kulit berminyak. Yang kedua, tai lalat bertambah di leher, di dada, di wajah, dan di lengan. Ketiga, kedua telapak tangan memerah. Keempat, sering pingsan. Kelima, perubahan kulit pada abdomen di mana terdapat linea digra dan straya gravidarum. Keenam, sembelit atau sulit buang air besar. Yang ketujuh, varises pada tungkai, nyeri sampai pulpa, dan hemoroid. Adapun perubahan fisiologi pada ibu hamil trimester 3, di mana berat badan naik tiap 1 kilo selama 3 sampai dengan 4 minggu. Dan untuk perubahan fisiologinya, yang pertama sesak napas, tapi bukan sesak napas karena sakit gitu teman-teman, tapi kayak karena tekanan hamil tadi ke diafragma, jadi bawaannya kayak sesak gitu. Kedua, insomnia, sulit tidur. Ketiga, rasa khawatir dan lemas. Keempat, rasa tidak nyaman dan tertekan pada perineum. Kelima, kontraksi Braxton Hicks. Keenam, kram betis. Ketujuh, edema kaki sampai dengan tungkai. Nah, demikian teman-teman perubahan fisiologi pada ibu hamil. Sekarang kita masuk ke 9 tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, sakit kepala yang menetap ditakutkan karena adanya hipertensi. Kedua, udem pada wajah dan tungkai. Ketiga, penglihatan kabur. Keempat, mual muntah. Kelima, pergerakan janinnya berkurang. Keenam, nyeri perut yang hebat. Ketujuh, keluarnya darah atau cairan dari jalan lahir. Kedelapan, demam. Kesembilan, kejang. Nah, itu dia untuk 9 tanda bahaya kehamilan. Jadi diedukasi juga teman-teman kepada pasien ibu hamil tersebut. Kalau misalnya mengalami seperti ini, bisa konsultasi dengan dokter, jangan sembarangan minum obat. Terus biar ada juga solusinya, jangan ditahan-tahan, yang kita takutkan malah kehamilannya nanti berbahaya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep teori abortus. Kenapa teman-teman aku bahas tentang abortus ini? Jadi waktu aku ujian SKB keperawatan yang ditanyakan tentang abortus juga, tapi yang ditanyakan pasal berapa gitu tentang abortus. Oke, kita bahas konsep teori abortus. Abortus adalah berakhirnya kehamilan melalui cara apapun, spontan maupun buatan, sebelum janin mampu bertahan hidup dengan batasan berdasar umur kehamilan dan berat badannya. Ini menurut Handono tahun 2009. Adapun klasifikasi abortus, yang pertama berdasarkan pelaksanaannya dibagi menjadi yang pertama keguguran terapeutik atau abortus terapeutikus, di mana keguguran terapeutik ini adalah terminasi kehamilan secara medis atau bedah sebelum janin mampu hidup atau viable, dan hampir 60% abortus terapeutik ini dilakukan sebelum usia gestasi 8 minggu dan 88% sebelum minggu ke-12 kehamilan. Ini menurut Handono tahun 2009. Yang kedua, keguguran buatan ilegal atau sering disebut dengan abortus provocatus criminalis. Jadi yang ilegal-ilegal gitu teman-teman. Nah, keguguran buatan ilegal ini adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum. Ini menurut Prawirharjo tahun 2008. Jadi abortus itu dilarang teman-teman, kecuali ada pengecualiannya nanti di slide berikutnya. Jadi berdasarkan kejadian, abortus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, abortus buatan. Yang kedua, abortus spontan.
Abortus buatan adalah tindakan abortus yang sengaja dilakukan sehingga kehamilan dapat diakhiri. Yang kedua, abortus spontan. Abortus spontan ini adalah abortus yang terjadi tanpa tindakan mekanis atau medis untuk mengosongkan uterus. Ini menurut Handono tahun 2009. Sekarang kita masuk ke undang-undang terkait abortus. Kenapa aku jelasin ini teman-teman? Jadi pengalaman aku waktu ujian SKB keperawatan keluar terkait dengan abortus ini, dan ini juga berhubungan dengan SKB keperawatan ya. Ya udah langsung aja kita bahas. Untuk terkait dengan abortus ini ada dibahas di undang-undang dan ada di KUHP. Jadi satu persatu kita bahas dulu. Undang-undang yang mengatur tentang abortus tertulis pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, di sini kita nggak langsung ke intinya, aku bahas dulu di pasal ke-72-nya. Nah, untuk pasal 72 dikatakan setiap orang berhak di bagian A-nya menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Yang bagian B-nya menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Bagian C-nya menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. Bagian D-nya memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu untuk pasal 72. Dan sekarang kita masuk ke pasal 75-nya. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait di pasal 75 ayat 1 yaitu tentang larangan melakukan aborsi. Namun di ayat keduanya ini dijelaskan untuk pengecualian tentang aborsi ini. Nah, sekarang kita bahas ya. Untuk pasal 75 ayat 1 di mana ditulis setiap orang dilarang melakukan aborsi. Nah, pada ayat keduanya larangan sebagaimana dimaksud di ayat pertama tentang larangan melakukan aborsi ini dapat dikecualikan berdasarkan yang bagian A-nya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau di bagian B-nya dijelaskan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selanjutnya, pada pasal 75 ayat ketiga dijelaskan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua yang tadi teman-teman hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Di ayat keempatnya dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dan ayat ketiga diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi nggak bisa ini terputus teman-teman, jangan hanya kayak baca di ayat satunya, tapi teman-teman harus baca lagi di ayat keduanya, ketiga, keempat, dan baca di pasal berikutnya. Nah, di sini aku ringkas aja untuk pemahaman teman-teman aja persiapan ujian SKB. Nah, selanjutnya di pasal 76. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan yang pertama bagian A-nya yaitu sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Bagian C-nya dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Bagian D-nya dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Bagian E-nya penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi teman-teman, kalau untuk keterkaitan undang-undang abortus, nah dijelaskan ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 76, pasal 75, pasal 72. Nah, teman-teman bisa baca lebih lengkap lagi itu terkait dengan abortus. Nah, untuk terkait dengan abortus ada juga dijelaskan di KUHP pasal 346 di mana dikatakan seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Di KUHP pasal 347 ayat 1 dikatakan barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Di ayat keduanya, bila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, untuk KUHP pasal 348 ayat 1 dikatakan, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Di ayat keduanya,
Bila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, itu untuk terkait dengan undang-undang atau KUHP yang berhubungan dengan abortus. Jadi teman-teman bisa dipahamin, kalau keluar soal seenggaknya teman-teman bisa baca, bisa jawab maksudnya. Sekarang kita masuk ke sistem reproduksi. Pertama kita bahas tentang TFU dulu ya teman-teman. Jadi involusi uteri terjadi setelah melahirkan, di mana tinggi fundus uterinya adalah 2 jari di bawah pusat. Ingat teman-teman, setelah melahirkan tinggi fundus uteri itu adalah 2 jari di bawah pusat. Ini juga keluar juga soal waktu SKB keperawatan. Kemudian 1-3 hari TFU 3 jari di bawah pusat, dan 3-7 hari TFU 1 jari di atas simfisis. Sedangkan lebih dari 9 hari TFU tidak teraba. Nah itu teman-teman untuk TFU. Sekarang kita ke lokea. Adapun macam-macam lokea berdasarkan jumlah dan warnanya teman-teman terdiri atas 5. Yang pertama lokea rubra, di mana lokea rubra ini adalah lokea berwarna merah dan hitam. Terdiri dari sel desidua, pernis caseosa, rambut lanugo, sisa meconium, dan sisa darah. Lokea ini biasanya muncul pada hari pertama dan hari keempat postpartum atau setelah melahirkan. Kedua, lokea sanguinolenta, di mana cairan yang berwarna merah kecoklatan dan berlendir berlangsung pada hari ketiga sampai dengan hari ke-7 postpartum. Ketiga, lokea serosa, di mana lokea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan laser atau laserasi plasenta muncul pada hari ke-7 sampai dengan 14 postpartum. Keempat, lokea alba, di mana mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati, berlangsung selama 2 minggu sampai dengan 6 minggu. Kelima, lokea purulenta, di mana bila keluar cairan nanah dan berbau busuk selama postpartum. Nah ini teman-teman, macam-macam lokea ini teman-teman harus hafal, seenggaknya dipahamin lah ya. Tapi kalau bisa diingat, kalau yang aku waktu ujian SKB keperawatan ditanya juga tentang ini. Selain ditanyakan tentang TFU, ditanyakan juga tentang lokea, ditanyakan juga tentang undang-undang abortus itu, dan masih banyak lagi. Kayaknya ada 6 soal atau 5 soal gitu berbentuk kasus. Sekarang kita masuk ke pembagian fase atau kala persalinan. Jadi untuk fase atau kala persalinan ini terdiri atas 4 teman-teman. Yang pertama kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Satu persatu kita bahas, yaitu yang pertama persalinan kala 1, di mana fase pematangan atau pembukaan serviks. Dimulai pada waktu serviks membuka karena his, di mana kontraksi uterus yang teratur, makin lama makin kuat, makin sering, makin terasa nyeri, disertai dengan pengeluaran darah lendir yang tidak lebih banyak daripada darah haid. Nah, berakhirnya pada waktu pembukaan serviks telah lengkap. Pada periksa dalam, bibir porsial serviks tidak dapat diraba lagi. Selaput ketuban biasanya pecah spontan pada saat akhir kala 1. Nah, untuk persalinan kala 1 ini terdiri dari 2 fase, teman-teman, yaitu pertama fase laten dan fase aktif. Fase laten adalah pembukaan sampai mencapai 3 cm berlangsung sekitar 8 jam. Nah, kemudian fase aktif. Fase aktif adalah pembukaan dari 3 cm sampai dengan lengkap, yaitu kurang lebih 10 cm berlangsung sekitar 6 jam. Nah, fase aktif ini terdiri lagi teman-teman 3 fase. Yang pertama, fase akselerasi. Fase akselerasi ini sekitar 2 jam. Pembukaan 3 cm sampai dengan 4 cm. Kemudian yang kedua adalah fase dilatasi maksimal, yaitu sekitar 2 jam juga, di mana pembukaan 4 cm sampai dengan 9 cm. Ketiga, fase deselerasi, yaitu sekitar 2 jam, pembukaan 9 cm sampai dengan lengkap atau 10 cm. Kemudian kala 2 yaitu fase pengeluaran bayi atau persalinan kala 2. Dimulai pada saat pembukaan serviks telah lengkap dan berakhir pada saat bayi telah lahir lengkap. Itu untuk kala 2 ya teman-teman. Kemudian persalinan kala 3 yaitu fase pengeluaran plasenta, dimulai pada saat bayi telah lahir lengkap dan berakhirnya dengan lahirnya plasenta. Keempat yaitu kala 4, observasi pasca persalinan, di mana sampai dengan 1 jam postpartum dilakukan observasi. Jadi di fase 4 ini udah tinggal observasi setelah melahirkan. Nah, di mana yang diobservasi paling mininya 1 jam postpartum. Pelayanan pasca persalinan. Jadi pelayanan pasca persalinan bagi ibu teman-teman perlu kita berikan. Yang pertama adalah anamnesis, di mana kita anamnesa setelah melahirkan. Kemudian periksa tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu. Jangan sampai ada mengalami tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi. Kemudian periksakan tanda-tanda anemia, periksakan HB-nya. Jangan sampai mengalami
anemia atau HB-nya rendah atau HB-nya gimana-gimana gitu, karena fungsi HB itu adalah membawa oksigen juga kan ke seluruh tubuh, jadi perlu periksakan HB jangan sampai terjadi anemia. Kemudian pemeriksaan tinggi fundus uteri, kemudian pemeriksaan kontraksi uteri, pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing. Nah, ini biasanya ibu-ibu pos melahirkan itu yang kita takutkan adalah sulit buang air kecil sehingga terjadi full blast, itu yang kita takutkan. Makanya perlu dipantau untuk pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing. Kemudian pemeriksaan lokea dan perdarahan, ini seperti yang aku udah jelaskan tadi teman-teman, ada slide-nya tentang lokea. Terus pemeriksaan jalan lahir. Kemudian pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI eksklusif, identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas, kemudian pemeriksaan status mental ibu, di mana teman-teman juga saat anamnesis itu kaji juga bagaimana mental ibu, apakah sudah siap. Ya harus siap mau nggak mau ya, tapi jangan sampai terjadi baby blues gitu. Terus pelayanan kontrasepsi pasca persalinan bisa ditawarkan, bisa diedukasi tentang kontrasepsi. Kontrasepsi itu bukan berarti untuk menghentikan anak saja, membatasi anak, tapi membatasi jarak juga atau membuat jarak antara anak pertama, anak kedua, atau anak yang baru dilahirkan ke anak selanjutnya gitu. Jadi diedukasi aja apakah selanjutnya mau menggunakan kontrasepsi atau gimana gitu. Terus pemberian KIE dan konseling, kemudian pemberian kapsul vitamin A, itu untuk pelayanan pasca persalinan pada ibu. Nah, ini pelayanan pasca persalinan pada bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dimulai segera setelah bayi lahir sampai dengan 28 hari. Pelayanan pasca persalinan pada bayi baru lahir dimulai sejak usia 6 jam sampai dengan 28 hari. Pelayanan neonatal esensial dilakukan sebanyak 3 kali kunjungan yang meliputi, yaitu pertama, 1 kali pada umur 6 sampai dengan 48 jam. Ini namanya kunjungan neonatal 1. Kemudian 1 kali pada umur 3 sampai dengan 7 hari. Ini namanya kunjungan neonatal 2. Selanjutnya, 1 kali pada umur 8 sampai dengan 28 hari, ini kunjungan neonatal 3. Jadi ingat teman-teman, untuk pemantauan pelayanan pasca persalinan pada bayi baru lahir, maka teman-teman dari kesehatan, jadi bisa perawat dan bidan saling berdampingan, kolaborasi untuk pemantauan kunjungan neonatal 1, 2, dan 3, yaitu minimalnya sebanyak 3 kali kunjungan, yaitu sampai batas usia 28 hari. Adapun asuhan keperawatan maternitas yang bisa dilakukan pada ibu hamil, di sini yang kita bahas ya, ibu hamil dan pasca melahirkan sama aja pengkajian seperti asuhan keperawatan lainnya teman-teman terhadap penyakit-penyakit lain. Jadi periksakan yaitu anamnesis dari head to toe, dari ujung kepala ke ujung kaki atau ujung kaki ke ujung kepala gitu. Dan teman-teman yang paling spesifik paling teman-teman kaji yaitu pada pemeriksaan tanda-tanda vital, karena untuk mengetahui apakah ada tekanan darah tinggi gitu pada ibu hamil. Terus tanyakan riwayat ginekologi, ditanyakan riwayat menstruasi, riwayat perkawinan suami istri, dan riwayat kontrasepsi. Kemudian riwayat kehamilan sekarang, itu kehamilan keberapa, pernah mengalami abortus apa enggak, apakah ada anak meninggal gitu, itu yang lebih spesifik teman tanyakan. Kemudian pemeriksaan fisik, tanyakan tentang sistem pernapasan, teman-teman bisa inspeksi palpasi perkusi auskultasi untuk pemeriksaan ini. Kemudian sistem kardiovaskularnya, sistem pencernaan, sistem persarapan, sistem panca indera, sistem perkemihan, sistem integumen, sistem endokrin, sistem muskuloskeletal, sistem reproduksi, di mana periksakan apakah ada pembesaran payudara, apakah ada hiperpigmentasi areola, gimana keadaan puting susunya, gimana ASI atau kolostrumnya, bengkak apa enggak, membendung apa, ada massa apa enggak, terus dijaga kebersihannya, periksa juga uterusnya, Leopoldnya, genitalianya gitu teman-teman, apakah terjadi pembengkakan atau udem pada ekstremitas bawah, terus periksakan apakah ada varises dan gimana tentang kebersihan genitalianya. Jadi banyak mau diperiksa untuk ibu hamil dan ibu yang pos melahirkan. Nah, lebih spesifiknya lebih ke situ. Kemudian teman-teman, pengkajian yang lebih spesifik itu teman-teman bisa tanyakan yang kelima, yaitu psikososial dan spiritual. Karena ibu hamil nggak menutup kemungkinan juga bisa stres. Jadi makanya ada beberapa ibu hamil yang coping pertahanan dirinya nggak kuat, bisa menjadi, mohon maaf, gangguan jiwa. Begitu juga yang pasca melahirkan. Makanya perlu kita kaji untuk psikososialnya dan spiritualnya biar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita edukasi juga untuk pendampingan ke sana untuk membantu rasa khawatirnya, stresnya, dan segala macam berhubungan dengan pasca melahirkan dan
selama kehamilan. Kemudian kita perlu periksakan data penunjang. Jadi di sini sistem kolaborasi, teman-teman. Ada beberapa program yang perlu kolaborasi dengan ibu hamil, seperti kolaborasi dengan pengelola program HIP, pengelola program hepatitis, terus penanggung jawab lab, terus penanggung jawab pengelola program kejiwaan gitu. Jadi tujuannya adalah untuk semuanya memberikan pelayanan yang berkualitas. Di sini bisa teman-teman periksakan HB-nya, HIP-nya, hepatitisnya, golongan darah, kadar gula darahnya, untuk mengetahui jangan sampai si ibu tersebut apakah terkonfirmasi positif HIP, apakah hepatitis positif, apakah mengalami penyakit gula gitu. Tujuannya untuk mendeteksi ke janin juga kan. Kemudian pengobatan, ditanyakan apakah ada riwayat obat yang digunakan. Nah, di sini juga edukasi, jangan sembarang minum obat. Terus jangan sampai pasien ini sedang pengobatan, misal pengobatan program TB gitu. Jadi itulah hal-hal yang spesifik perlu teman-teman tanyakan. Kemudian setelah teman-teman melakukan pengkajian, ya seperti biasa, masalah-masalah yang teman-teman temukan, teman-teman analisis data ya. Kemudian intervensi, kemudian lakukan implementasi dan evaluasi. Nah, demikian teman-teman materi pembelajaran kita tentang asuhan keperawatan maternitas. Selanjutnya kita bahas soal yang terkait dengan asuhan keperawatan maternitas. Tapi di sini nggak komplit teman-teman, aku hanya buat soal 6 aja sesuai dengan yang aku dapat waktu ujian. Tapi ada yang aku tambahin untuk latihan soal. Tapi teman-teman kalau bisa dibahas juga seluruh dari materi-materi yang barusan kita bahas karena penting banget itu. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal seperti biasa, buat teman-teman yang belum klik subscribe, please subscribe dulu dan klik tombol loncengnya untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk mengupload video-video bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, ditinjau dari tuanya kehamilan. Kehamilan dibagi menjadi 3 bagian, kecuali di bawah ini: A, kehamilan trimester pertama, B, kehamilan trimester kedua, C, kehamilan trimester ketiga atau terakhir, D, kehamilan ektopik. Ya, yang mana teman-teman? Ditanyakan kecuali. Gampang sekali, jawabannya adalah D, yaitu kehamilan ektopik. Soal yang kedua, ditinjau dari tuanya kehamilan. Kehamilan dibagi menjadi 3 bagian. Kehamilan usia antara 28 sampai dengan 40 minggu merupakan kehamilan trimester. A, kehamilan trimester pertama, B, kehamilan trimester kedua, C, kehamilan trimester ketiga, D, kehamilan trimester keempat. Ya, berapa teman-teman? 28 sampai 40 minggu. Ya, C, kehamilan trimester ketiga ya. Ya, 40 minggu itu udah maksimal, gak ada trimester keempat. Soal yang ketiga, seorang ibu usia 28 tahun datang ke puskesmas untuk kontrol kehamilan. Hasil pengkajian, pasien mengatakan insomnia, rasa khawatir dan lemas, kontraksi Braxton Hicks dan edem kaki sampai tungkai. Perubahan fisiologi yang dialami ibu tersebut merupakan kehamilan trimester A, trimester 1, B, trimester 2, C, trimester 3, D, trimester 4. Ya, apa teman-teman? Dengan gejala-gejala ini atau perubahan fisiologi yang dialami ibu ini, yang ini masuk ke trimester berapa? Ya, jawabannya adalah trimester 3. Diatur dalam Undang-Undang nomor berapa yang mengatur tentang larangan aborsi? A, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pasal 75 ayat 1, B, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pasal 367, C, KUHP nomor 643, D, KUHP nomor 674. Yang mana teman-teman? Memang tadi ada 2 ya untuk larangan aborsi, yaitu di Undang-Undang dan di KUHP. Nah, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah A, yaitu setiap orang dilarang melakukan aborsi tertulis pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Namun teman-teman, nanti waktu aku dapat ujian itu ya, SKB keperawatan keluar ditanyakan hal-hal apa saja yang dikecualikan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pasal 75 tentang pengecualian pengecualian aborsi yang kayak gitu. Jadi teman-teman tetap pahamin aja tentang perundang-undangan itu. Jangan sampai yang keluar itu juga kan. Nah, ini juga keluar tentang lokea. Yang kelima, lokea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Muncul pada hari ke-7 sampai dengan 14 postpartum. Disebut lokea. A, lokea alba, B, lokea purulenta, C, lokea serosa, D, lokea rubra. Ya, apa teman-teman? Nah, seperti ini yang pertanyaan yang aku bilang. Makanya teman-teman perlu memahami semua tentang lokea, tentang TFU, tentang
perubahan fisiologi kehamilan kayak gitu teman-teman, karena memang itu sangat berhubungan semua dan sangat penting. Kita nggak tahu yang mana yang teman-teman dapat nanti. Ya, jawabannya adalah C, yaitu lokia serosa. Di mana lokia serosa itu adalah yang ini ya. Soal yang ke-6, dan ini adalah soal yang terakhir. Pembukaan dari 3 cm sampai dengan lengkap atau 10 cm berlangsung sekitar 6 jam merupakan pembagian fase atau kala yang disebut A. Fase laten, B. Fase akselerasi, C. Fase dilatasi maksimal, D. Fase aktif. Ya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Fase aktif. Jadi fase aktif itu terdiri dari 3, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, fase deselerasi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini terkait dengan asuhan keperawatan maternitas. Untuk itu jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi mengupload video-video bermanfaat buat kalian. Dan aku bakal tetap nanti untuk mengupload kisi-kisi terbaru terkait dengan SKB keperawatan baik perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini biar berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk mengupload video yang bermanfaat buat kalian. By the way, aku saranin buat teman-teman jangan terfokus pada pembelajaran akademik keperawatan yang khusus, tapi pelajarin juga tentang keperawatan umum biar kalian siap banget untuk menghadapi ujian SKB nanti. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang untuk ujian NIP ini, jangan lupa jaga kesehatan kalian, jangan lupa istirahat, tapi tetap juga manajemen waktu untuk belajar. Semoga kalian sehat terus, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen juga apa yang perlu kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.